Lansia harus tetap menjadi suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang tidak boleh termarginalisasi atau terpinggirkan, tetap bersama kita untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini. Usia di atas 60 kan sekedar angka ya, kita lahir kapan, sekarang usia berapa. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita kan ada usia biologis ya, jadi sebenarnya proses menua itu pasti terjadi pada setiap individu. Lansia di Indonesia harus bermartabat, sehat, bermanfaat hingga akhir hayatnya. Masalah kesehatan usia lanjut nggak cuma fisik, kita juga lihat secara mental, secara kognitif, secara sosial. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama saya hari ini selaku host, Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa, konsultan geriatri, dan dengan narasumber spesial kita pada hari ini, Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Selamat datang Dr. Novira di podcast hari ini. Hai Sobat Sehat Sutomo semua, Dr. Erika terima kasih. Ya, bagaimana kondisi hari ini, Dr. Novira? Semangat terus ya? Tentu, semangat, dan semangat. Baik. Sobat Sehat Sutomo, hari ini kita akan berbicara mengenai hal khusus yang jarang dibahas, mengenai lansia. Kenapa lansia? Karena bulan ini adalah bulan yang begitu spesial bagi lansia di Indonesia. Pada bulan Mei ini kita akan merayakan Hari Lanjut Usia Nasional. Dr. Novira, lansia adalah suatu tahap akhir dari kehidupan seseorang, di mana sebetulnya lansia di Indonesia sudah berkontribusi banyak terhadap kehidupannya semenjak lahir hingga memasuki lansia. Kenapa sih lansia itu begitu spesial? Karena tidak boleh dilupakan. Sebetulnya, Dok, apa sih makna memperingati Hari Lanjut Usia bagi kita, para generasi muda, dan khususnya seluruh masyarakat di Indonesia? Oke, kalau hari ini memang topik kita bulan ini kan bulan Halun ya, Hari Lanjut Usia. Kalau kita bilang lanjut usia itu kan sekedar angka ya. Seseorang disebut lanjut usia, kalau kita di Indonesia pakainya usia di atas 60, tapi itu sebenarnya hanya sekedar angka. Kenapa sih perlu kita memperingati Halun? Kita lihat dulu sejarahnya nih. Jadi Halun itu ditetapkan di tanggal 29 Mei. Nah, sejarahnya itu 29 Mei 1996. Presiden saat itu, Bapak Presiden Soeharto mencanangkan Hari Lanjut Usia adalah di tanggal 29 Mei. Nah, pertanyaannya kenapa harus 29 Mei kan seperti itu. Jadi dipilih tanggal 29 Mei karena menghormati lanjut usia yang berperan dalam sejarah kemerdekaan. Tanggal 29 Mei adalah sidang BPUPKI saat itu dalam rangka kemerdekaan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Mahdudiningrat. Jadi ada seorang usianya sudah cukup lanjut yang mampu memimpin sidang itu berjalan hingga akhirnya perjalanan menuju sejarah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah untuk menghormati peran lanjut usia dalam kemerdekaan, mengisi pembangunan, dan menghormati kontribusinya dalam di Indonesia ini, maka Hari Lanjut Usia diperingati setiap tanggal 29 Mei, seperti itu. Wow, jadi sebetulnya lansia itu sudah memberikan banyak sekali, dari mulai fisiknya termasuk kontribusi hingga akhir hayatnya ya. Jadi sebetulnya lansia hanya sekedar bagian akhir dalam kehidupan, tapi kebermanfaatannya hingga akhir hayat ya, Dok? Betul sekali. Jadi lansia harus tetap menjadi suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang tidak boleh termarginalisasi atau terpinggirkan, tetap bersama kita untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini. Baik, kalau bicara mengenai lansia ya, Dr. Novira,
Kalau menurut dokter bagaimana sih kondisi lansia di Indonesia saat ini, di era digital ini? Kalau kita lihat angka ya, jadi lansia itu seberapa banyak sih? Jadi seiring dengan bertambahnya usia, semakin panjangnya usia saat ini, karena teknologi maju, kesehatan maju, obat-obatan berkembang, maka usia itu semakin panjang. Dan dampaknya apa? Jumlah usia lanjut akan semakin meningkat. Saat ini angkanya sudah di atas 11% ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan udah 1 dari 10 di sekitar kita ini ada yang usia lanjut. Kita bilang usia lanjut tuh kalau di Indonesia batasannya di 60 tahun ya, kita sebut dengan usia lanjut. Walaupun sebenarnya orang 60 saya nggak tua kok. Ini bukan bilang tua atau muda, tapi batasannya kita lihat karena usia pensiun memang batasannya biasanya di 58 tahun seperti itu ya. Sehingga usianya dipakailah 60. Kemudian yang pertanyaannya adalah dampaknya ya, bagaimana dengan jumlahnya meningkat. Jadi kalau jumlah usia lanjut ini akan bertambah, terus tentunya kita sebenarnya dapat keuntungan ganda nih. Karena kan usia lanjutnya tetap punya peran, tetap punya kontribusi seperti itu ya. Sehingga kita hitungannya dapat bonus demografi nih sebenarnya dengan bertambahnya jumlah usia lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar lansia itu tetap berdaya. Tujuannya selalu adalah sehat dan berdaya, seperti itu. Iya, baik. Jadi stigma mengenai kalau lansia, kalau pensiun sudah nggak produktif, itu sudah harusnya kita lawan ya dok? Iya, betul sekali. Itu sudah kita lawan, karena tetap punya peran. Kita ada sekarang ini juga karena para lansia kan, orang tua kita, seperti itu yang dahulu, pendahulu-pendahulu sebelumnya itu kan juga berperan di kehidupan kita saat ini, seperti itu. Tapi sejatinya pasti ada perubahan ya yang terjadi ketika orang menua. Ya, betul. Sebetulnya apa saja sih dok perubahan yang sangat dan memang kepastian yang akan terjadi pada ketika kita memasuki usia lansia kita? Baik. Kalau kita bilang lansia itu usia ya. Jadi kembali lagi kalau kita bilang usia di atas 60 kan sekedar angka ya. Kita lahir kapan, sekarang usia berapa. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita kan ada usia biologis ya. Jadi sebenarnya proses menua itu pasti terjadi pada setiap individu. Tapi kecepatan terjadinya proses menua itu akan berbeda pada setiap individu. Bergantung apa? Banyak faktor mempengaruhi. Tergantung bagaimana lifestyle-nya, seperti itu. Bagaimana kondisi sosial, ekonominya. Sehingga kalau kita bilang masalah kesehatan usia lanjut, nggak cuma fisik, kita juga lihat secara mental, secara kognitif, secara sosial, bagaimana usia lanjut tersebut. Seperti itu, Dr. Erika. Jadi saya rasa kalau kita bilang sehat itu bukan cuma fisik gitu ya, tapi sehat kognitif, sehat mental, sehat sosial, itu juga amat sangat menentukan bagaimana kondisi seorang usia lanjut tersebut. Baik, jadi saya tangkap dari penjelasan Dr. Novira bahwa penuaan secara fisik akan pasti memberikan dampak pada kondisi psikologis, sosial, sehingga menjadi tua jangan takut begitu ya dok, tetapi harus kita sesuaikan supaya kita tetap menjadi lansia yang berdaya, yang aktif dan produktif, tetap mengisi hari-hari begitu ya. Karena tadi Dr. Novira sudah beberapa kali menyebutkan usia hanya angka, tetapi kehidupan akan terus berjalan dan kitalah yang menentukan mengisi kehidupannya. Jadi berangkat dari itu ya Dr. Novira, apa toh tantangan terbesar bagi lansia dengan penuaan fisiknya yang pasti terjadi dan pasti dampak terhadap kondisi psikologis sosialnya yang mengikuti? Apa tantangan terbesar dan apa yang harus dilakukan oleh lansia di Indonesia saat ini? Saat ini tantangan terbesar nomor satu menurut saya adalah dari dirinya sendiri ya. Baik. Bagaimana menghadapi usia semakin bertambah itu tentunya menyiapkan apa yang terjadi di masa tua adalah sebenarnya apa yang dilakukan di masa muda. Jadi tabungan ketika masa muda itu kita ambil di masa tua. Maksudnya bagaimana? Kalau lifestyle-nya kita jelek di masa muda, tuanya tentunya dampaknya akan terasa di ketika tua seperti itu ya. Nah,
Sekarang tantangannya apa nih? Dengan era sekarang informasi perubahan seperti ini, informasi kita juga kemarin menghadapi kondisi pandemi, ternyata ada untungnya, Dokter Erika. Kita ketika kondisi pandemi ini terjadi akselerasi digital menurut saya. Setuju, Dokter Erika? Setuju, sangat setuju sekali. Dengan kondisi itu ternyata ketika mungkin para lansia lebih banyak di rumah ya, tapi ternyata mereka justru menjadi upgrade gitu ya. Bukan tidak bisa begitu ya. Bisa, ternyata malah lebih lihai. Iya, betul. Seperti itu. Terbukti kalau webinar lansia pasti dipenuhi banyak ini ya, Dok. Benar, dan jangan salah para lansia itu punya grup sendiri loh ya. Jadi mereka ada WA grupnya sendiri, tetap ngobrol, tetap Zoom aja mereka juga bisa sendiri, nggak harus nunggu cucunya, nggak harus nunggu anaknya, mereka bisa sendiri. Dan yang anu lagi, Dokter Erika, ini Dokter Erika saya lihat mereka itu juga nggak kalah berjualan di grup loh. Iya, betapa luar biasa para lansia itu menunjukkan perannya gitu maksud saya. Tidak hanya sehat itu bukan cuma badan, pikiran, mental, sosial. Benar. Itu amat sangat menentukan. Nah itu memang karena peran fluid intelligence ya, yang sering kita remehkan begitu ya. Lansia itu walaupun tua, kadang-kadang lupa, begitu ya. Tidak harus demensia, punya fluid intelligence yang sangat-sangat bisa mendukung. Sehingga di sini kita punya dua tantangan besar, Dokter Novira, yaitu mengelola pralansia kita dan kita memberikan layanan terbaik bagi lansia kita. Sobat Sehat Sutomo, di Sutomo ini ada namanya poligeriatri yang siap memberikan layanan terbaik bagi lansia di Jawa Timur. Dokter Novira, bicara mengenai lansia, di pelayanan lansia, begitu ya, sebetulnya seperlu apa sih kita melakukan pemeriksaan yang komprehensif bagi seorang yang sudah memasuki usia tua atau lansia? Baik, sebenarnya kalau kita lihat ya, pemerintah itu juga sudah memberi akses atau perhatian kepada lansia. Kita kenal adanya screening lanjut usia. Sederhana itu screeningnya. Tapi kalau dari screening itu kita tuh melihat bukan sekedar kamu tuh sakitnya apa, nggak begitu ya. Tapi melihat secara komprehensif tadi. Jadi yang dinilai itu bukan hanya sakitnya secara fisik, tapi nomor satu kemampuan untuk daya ingatnya. Jadi ada screening lanjut usia yang dilakukan mulai dari tingkat komunitas, kemudian Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3. Jadi yang dilakukan adalah satu, menilai untuk daya ingat. Sederhana pertanyaannya, mengulang kata, kemudian menanyakan sesuatu, mengulang lagi, recalling seperti itu ya. Kemudian menanyakan ternyata nggak cuma kognitifnya aja, fisiknya juga dinilai. Kenapa fisiknya dinilai? Karena mobilitas itu penting. Jadi ada tes untuk menilai dada fisik. Jadi tes duduk berdiri seperti itu. Nah, tadi untuk bisa ini semua, kita perlu penglihatan dan pendengaran yang baik. Sehingga penglihatan dan pendengaran baik juga dilakukan pemeriksaannya. Ada gangguan pendengaran pasti sedih dong, nggak bisa lihat Dokter Erika yang cantik gini kan kalau nggak kelihatan ya. Atau nggak bisa dengerin suara kita ini nih kalau ada gangguan pendengaran. Dan itu pasti berdampak lebih buruk ya. Berdampak buruk, akan mempengaruhi kognitif, akan mempengaruhi mental, dan akan mempengaruhi tentu lagi nanti untuk fisiknya karena ada gangguan penglihatan pendengaran. Ditambah lagi, satu lagi masalahnya adalah nutrisi. Itu yang juga dinilai ketika kita melakukan screening. Jadi kalau kita bicara usia lanjut, mood bagaimana emosi? Mood juga akan mempengaruhi. Kognitif terganggu, nutrisi terganggu, mood juga akan terganggu seperti itu. Jadi kalau bilang jangan cuma nanya sakitnya apa gitu ya, maksudnya ya, aduh punya penyakit pegelinu, encok dan sebagainya. Tapi tolong yang lain-lainnya juga dilihat karena sebenarnya dengan melakukan screening ini kita bisa mendeteksi lebih dini gitu, ada masalah apa sebenarnya. Dan saya rasa bukan dari lansia aja ya, keluarga juga penting untuk bisa mengenali apa yang menjadi masalah pada lansia tersebut. Jadi pemeriksaan comprehensive geriatric assessment yang dilakukan di rumah sakit itu akan mendeteksi penyakit fisik yang bisa kita tangani dan kita kendalikan. Kemudian adakah gangguan mood yang mungkin melandasi, bagaimana kemampuan fungsionalnya termasuk mobilisasi, bagaimana kondisi nutrisinya,
Dan juga bagaimana peran keluarga serta dukungan sosial yang dimiliki oleh seorang lansia. Begitu ya Dokter Novira? Jadi selain sisi sakitnya, kita juga masih melihat dukungan yang masih ada atau kekuatan yang dimiliki seorang lansia ya. Sehingga disitulah lansia tetap bisa berdaya walaupun sakit. Seperti itu ya? Betul ya? Betul sekali. Jadi di sini sudah jelas Sobat Sehat Sutomo, jangan pernah takut untuk periksa ke dokter. Karena semakin dini kesehatan itu kita ketahui bagi orang tua lansia kita, maka kita akan memberikan kualitas hidup yang baik hingga akhir hayatnya. Begitu ya Dokter Novira ya? Sekali Dokter Erika. Ya. Jadi kita sangat terbuka dan sebetulnya kita juga mengingatkan diri kita ya untuk selalu melakukan deteksi dini. Begitu ya? Oke. Menarik sekali ya bicara mengenai lansia ini begitu ya. Sebenarnya Dokter Novira, kalau Dokter Novira lihat sebanyak apa sih lansia yang masih bisa berdaya di kehidupan kita sehari-hari ini dalam layanan kita di Dokter Sutomo ini? Para lansia itu kalau kita lihat nomor satu untuk kita bisa bilang berdaya seperti itu ya, nomor satu lingkungan sosial kan sangat menentukan ya. Bagaimana perannya di keluarga menjadi dukungan utama untuk memberdayakan lansia. Karena support daripada keluarga yang luar biasa tentunya akan membuat lansia ini akan lebih mempunyai peran seperti itu ya. Nomor satu seperti itu. Dan kalaupun ada penyakit ya, karena memang seiring dengan bertambahnya usia tentu mungkin ada disease-nya. Tentunya itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Tapi yang penting adalah bagaimana meningkatkan tetap memahami bahwa lansia itu mempunyai peran seperti itu, Dokter Erika. Iya, baik. Jadi memang itu penting sekali ya kita kendalikan. Dan sebetulnya pemerintah sejauh ini juga sudah berusaha ya memberikan suatu dukungan terhadap layanan terhadap lansia itu. Tadi Dokter Novira, mungkin ini Sobat Sehat Sutomo masih belum tahu bedanya. Dari tadi kita ngomong lansia, tapi polinya geriatri nih, gitu ya. Dari tadi, begitu ya Sobat Sehat Sutomo. Sebenarnya Dokter Novira, apa sih bedanya lansia dan geriatri? Begitu. Ya, baik. Jadi memang kadang-kadang itu bingung ya, apa sih yang dimaksud ya. Saya mau ke poligeriatri itu apa poligeriatri itu kan kayak gitu ya. Kalau kita bilang lansia itu adalah usia, berdasarkan usia. Jadi kategorinya usia di atas 60 tahun kita sebut dengan lanjut usia. Nah, kenapa jadi poligeriatri? Jadi kalau lansia yang sakit karena proses menuanya, proses degeneratif yang terjadi, maka kita sebut dengan pasien geriatri. Jadi kalau saya sehat, saya pasien geriatri bukan. Nanti dulu, dilihat dulu, sehat itu sehat apa? Fisik, tadi ada fisik, ada kognitif, ada mental, ada nutrisi, kemudian apakah ada masalah dengan sosial yang termaksud tadi. Kalau ada masalah, tetap itu kita screening semua karena biasanya kalau sudah ada satu masalah kita dapatkan pada usia lanjut yang kita kenal sindrom ya. Sindrom itu kumpulan gejala. Kita kenal satu sindrom biasanya di belakangnya ini ada sindrom. Contohnya, sindrom geriatri salah satunya adalah malnutrisi ini ya. Masalah nutrisi itu juga kita deteksi. Begitu kita dapatkan malnutrisi, biasanya di belakangnya ada nih masalah yang lain. Dampaknya apa? Mungkin ada gangguan. Ternyata penyebabnya dia gangguan kognitif. Ternyata penyebabnya dia sedang gangguan depresi. Dan malnutrisi ini resikonya nanti risiko untuk jatuh akan besar. Sehingga kita harus cari para usia lanjut ini. Carilah ada masalahkah, ada sindrom geriatrikah yang dialami oleh para lansia tersebut sehingga kita bisa melakukan tata laksananya. Jadi bukan selalu lansia itu pasien geriatri, tapi kalau lansia itu kita periksa kemudian kita dapatkan sindrom geriatriknya, itu bisa amat sangat terjadi. Iya. Jadi jelas ya sudah Sobat Sehat Sutomo. Tidak semua lansia adalah geriatri, tetapi semua geriatri adalah pasti lansia. Seperti itu. Jadi kita sudah jelas bedanya. Supaya apa sih kita, bukan karena kita tuh harus takut, tapi kita bisa mengidentifikasi ya, begitu. Ya, betul. Tadi Dokter Novira selalu katakan, jadi lansia itu nggak cuma fisik tok ya. Kadang-kadang hal lain tuh sangat berkaitan erat ya. Kalau masalah saat ini ya yang kita hadapi sebetulnya
kalau lansia di Indonesia itu masih banyak kok ya lansia yang berdaya. Buktinya apa? Kalau kita banyak tuh acara, banyak tuh ya kader-kadernya yang juga lansia ya. Kalau kita harus turun ke masyarakat, ke posyandu lansia atau sekarang posga begitu ya, pos keluarga untuk menggabungkan antara anak-anak, remaja dan lansia. Dan itu sangat bagus untuk tidak mengkotak-kotakkan generasi, tetapi memberikan suatu kohesif, hubungan yang kohesif bagi masyarakat kita. Itu kader lansianya pasti sangat aktif, begitu ya. Iya betul sekali. Jadi memang salah satu cara memberdayakan, caranya bukan memberdayakan ya, merasa berdaya gitu ya. Memang ikut aktif di peran serta. Banyak kan kegiatan-kegiatan yang bisa lansia turut serta. Salah satunya tadi di Posga, bisa di Posyandu Lansia, kemudian di perkumpulan-perkumpulan ya, organisasi kemasyarakatan. Peran lansia amat sangat dibutuhkan karena apa? Bagaimanapun lansia ini punya pengalaman yang lebih ya, dan bisa menjadi role model untuk generasi muda di bawahnya seperti itu. Jadi Dokter Novira, kalau memang penuaan fisik terjadi, ilmu kesehatan sudah berkembang, pemerintah juga sudah mulai memberikan memberikan kebijakan, memberikan menginisiasi layanan, ya pasti akan terus berkembang seperti itu ya. Tetapi masih banyak ya lansia itu yang kesepian, lansia itu yang tidak berdaya, lansia itu yang sudah tidak bisa bermanfaat apapun. Sehingga kalau seperti itu gapnya di mana toh? Tantangan terbesar bagi ilmu ada, ilmu berkembang, layanan sudah mulai disediakan. Jadi apa ya yang menyebabkan gap ini tetap ada? Stigma kah? Labeling terhadap lansia bagaimana, Dokter Novira? Kalau dilihat seperti itu, peran daripada keluarga kuncinya ya, sepertinya ya. Jadi lebih labeling stigma seperti itu ya. Mungkin kalau dianggap tua ya, udah tua gitu ya. Tapi yang tua itu kan tetap merasa pengalaman saya lebih banyak loh daripada kalian-kalian gitu ya. Jadi mungkin yang salah adalah memang melabelingnya seperti itu ya, Dokter Erika. Dan peran daripada keluarga di sini amat sangat penting. Keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, peran daripada mengajak untuk bersama-sama itu tentu saja amat sangat menentukan. Kalau menurut Dokter Erika sendiri gimana? Lebih ke stigma atau labeling? Seringkali juga karena literasi ya, kurang paham bahwa pensiun tuh selesai, sudah nggak boleh ngapa-ngapain, seperti itu. Padahal secara kapasitas fisik, kalau sudah memeliharanya semenjak muda, pasti kan masih bisa ya. Hanya perlu disesuaikan. Sehingga satu hal yang kita tidak boleh patah semangat, memberikan literasi dan edukasi kepada seluruh Sobat Sehat Sutomo untuk yuk bantu lansia, paling tidak di sekeliling kita dan kalau mungkin di Indonesia untuk tetap bermanfaat, bermartabat hingga akhir hayatnya ya. Seperti itu ya. Bukan berarti memang mungkin sudah lupa-lupa, tapi kan kita masih punya 1000 cara ya untuk melatihnya, memberikan catatan, memberikan identitas sehingga lupa-lupanya itu tidak bertambah buruk dan menimbulkan suatu merasa tidak berdaya atau merasa sudah tidak ada martabatnya kalau sudah lupa-lupa. Kan itu tidak boleh. Kan masih bisa. Banyak kan cara yang saat ini. Ya, kita pakai handphone. Lansia tuh lihai loh pakai handphone. Memberikan suatu scheduling ya. Kita memberikan suatu catat di kalender itu bisa. Seperti itu. Dan kadang-kadang ya sudah tua di rumah aja. Nah itu yang salah. Ya kadang-kadang merestriksi keluarganya untuk tidak kemana-mana itu justru akan lebih memperburuk. Iya. Loneliness, kesepian. Iya, betul. Dan saya rasa kualitas hidup ya. Jadi usia panjang tentu harapannya tentu dengan kualitas hidup yang tertinggi ya. Seperti itu ya. Dan tadi loneliness rasanya orang tua anak-anaknya di mana-mana ya, akhirnya mungkin akan kesepian ya. Tapi dengan digitalisasi, ada telepon, ada Zoom, ada WA, ada apapun itu bisa mendekatkan kembali. Saya rasa itu
perannya sekarang luar biasa. Iya, jadi itu kan Jadi tidak perlu ada sekali alasan. alih teknologi Iya, bagi tidak lansia. ada alasan. Iya, tidak ada alasan untuk membuat lansia kita terkotak di rumah Iya, saja, begitu ya. Apalagi merestriksi, sudah tua harusnya di rumah aja. Nah, itu tidak boleh karena sosialisasi akan memberikan dampak positif. Karena sebetulnya cuma ngobrol, pengajian, ikut kegiatan di gereja, ikut kegiatan posyandu, tapi tidak hanya sekedar ikut loh, Dokter Novira. Ketika ikut Mereka ada ngobrol. fisik yang harus dipenuhi, ya kan? Pakai baju itu sudah effort dari otot. Kemudian ketika berbicara itu pakai konsentrasi, pakai memori, iya kan? Iya kan, betul? Memadukan baju, Baju, juga kan itu iya, melatih memori, betul. melatih kognitif. Kemudian saling bertukar cerita Betul. akan menimbulkan suatu asupan spiritual yang luar biasa kan? Oh, ternyata saya oke, kesehatan saya masih oke. Itu kan memberikan rasa syukur. Di mana rasa syukur itu kan berdampak positif sekali ya bagi lansia sehingga kesehatan akan meningkat. Dan sebetulnya kalau kita amati Sobat Sehat Sutomo, kalau di poligeriatri, Dokter Sutomo itu ada juga sih kegiatan berkala ya yang dilakukan oleh para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan lain untuk memberikan aktivitas bagi lansia sehingga harapannya kalau di rumah sakit dicontohkan nanti di rumah tetap bisa diterapkan sehingga kualitas kesehatan lansia itu terjaga secara komprehensif, begitu ya? Iya. Dan jangan menganggap seperti anak kecil ya. Kita di poligeriatri ini kan ada banyak mainan ya. Itu bukan kembali ke anak kecil. Justru itu adalah untuk membantu melatih kembali memorinya, ingatannya, rasa senangnya, sehingga kembali lagi lansia itu melihatnya adalah selalu harus secara holistik seperti itu. Baik. Jadi kata kuncinya aktivitas ya. Aktivitas mau fisik dengan senam lansia yang pasti sudah Sobat Sehat Sutomo itu untuk keluarga lansianya pasti sudah mengusahakan yang terbaik begitu ya. Dan juga aktivitas kognitif yang juga harus ya terjaga. Mungkin yang diajarkan mungkin sederhana, memodifikasi permainan kanak-kanak begitu ya. Seperti ular tangga, catur, mewarnai. Tapi itu sangat meningkatkan ya, meningkatkan kognitif dan mood serta keterhubungan lansia dengan sekelilingnya. Wow, luar biasa ya. Ngomong masalah lansia itu nggak ada habisnya ya. Karena sebenarnya kita juga perjalanan kita juga akan menuju ke lansia seperti itu. Jadi siapapun yang sudah kontrak untuk lahir di dunia ini pasti menjadi lansia. Cuma kapan dulu kontraknya duluan, gitu ya? Iya betul. Jadi kalau akhirnya dalam perjalanannya kita menjadi seorang lansia, tentunya kita siapkannya bukan ketika sudah lansia baru nyiapkan ya. Sebelum lansia, ini yang masih muda-muda nih, sebelum lansia ini sudah mempersiapkan untuk nanti masa lansianya hendak yang bagaimana. Seperti itu. Jadi kalau tadi kita resume ya, pandemi COVID itu memberikan suatu percepatan, akselerasi teknologi yang memaksa lansia di Indonesia untuk alih teknologi. Yang tadinya ada stigma, aduh kalau sudah lansia nggak bisa tuh belajar hal baru. Tidak ternyata. Lansia sekarang sudah bisa menggunakan gawainya, terhubung dengan suatu meeting online ya, mau pakai platform Zoom, mau pakai WA call dan lain-lain gitu ya. Akselerasi itu luar biasa bagi lansia. Yang waktu pandemi itu memang paling terdampak, tapi sekaligus ada suatu hal positif. Jadi kita harus lihat itu ya. Jadi kita lihat itu sebagai suatu tantangan. Opportunity yang bisa kita lakukan. Sistem kesehatan sudah lebih berkembang, apalagi dunia kesehatan ya, yang selalu memberikan suatu hope baru, harapan baru bagi siapapun ya, yang selalu ingin memelihara kesehatan. Jadi tetap ada harapan kan ya, Dokter Novira, menurut Dokter Novira untuk lansia di Indonesia. Selalu ada harapan. Tapi mau ada harapan atau tidak bergantung kembali ya ke diri masing-masing. Iya. Harus yakin bahwa harapan itu selalu ada. Jadi bolehkah saya katakan demikian? Lansia di Indonesia tetap harus bermartabat, sehat, bermanfaat hingga akhir hayatnya. Tetapi karena proses penuaan itu sudah terjadi, lansia tetap membutuhkan support dan dukungan lingkungan
dalam keberdayaannya hingga akhir hayatnya. Begitu ya? Betul sekali. Begitu ya. Dan itu adalah peran dari usia produktif. Betul sekali. Usia produktif, dan itu yang harus kita ajarkan sebagai usia produktif untuk anak-anak yang saat ini sedang tumbuh kembang. Begitu ya, Dr. Novira? Sobat Sutomo yang mendengarkan ini dari usia muda sampai usia tua memahami nih. Jadi memang bukan ini bukan hanya orang tua saja yang harus mendengarkan, tapi dari muda untuk support kepada para lansia itu justru yang muda-muda ini harus tahu apa yang harus dilakukan untuk para lansia. Betul. Kita tidak pernah boleh membiarkan generasi kita ini terkotak-kotak. Anak-anak, usia produktif, dan lansia. Karena sebetulnya setiap kita menjalani perjalanan yang sama. Contoh yang kita berikan bagi anak-anak kita, bagaimana memperlakukan lansia, bagaimana menyiapkan diri dan beraktivitas sehat, akan membawa seorang anak-anak mampu menghormati dan menyiapkan dirinya ketika menjadi dewasa dan lansia. Seperti itu ya, Dr. Novira. Jadi sungguh dalam makna hari lanjut usia yang kita peringati setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya. Karena akan mengingatkan kita pentingnya kita memberikan dan terus memberikan penghormatan bagi beliau-beliau yang sudah lebih dahulu ya memenuhi hak kita. Begitu ya? Betul. Lansia itu sudah lebih dulu loh, Sobat Sehat Sutomo, untuk memenuhi hak kita sejak kita kanak-kanak. Dan kini saatnya kita memenuhi hak-hak beliau yang sudah lebih dulu memenuhi hak-hak kita. Wow, luar biasa. Saya itu nggak habis, ilmu ini akan sangat dalam dan sangat luas, karena akan tidak hanya melibatkan satu bidang saja, bidang fisik Dr. Novira di penyakit dalam, tapi juga tim geriatri adalah suatu tim terpadu yang memberikan layanan kerjasama. Karena setiap orang nggak hanya fisiknya, jiwanya dari kami di psikiatri, sarafnya dari bagian saraf, latihannya dari bagian rehab medik, jantung yang menua, paru yang menua, dan semua yang menua akan memberikan contoh bagaimana kita harus bekerja untuk lansia yang kita cintai, yang kita hormati hingga akhir hayatnya. Gitu ya, Dok? Betul sekali, Dokter. Iya, baik. Mungkin dari peringatan Hari Lanjut Usia pada tahun 2025 ini, Dr. Novira ingin memberikan pesan khusus bagi para Sobat Sehat Sutomo dimanapun berada dan kapanpun mendengarkan podcast hari ini, supaya kita bisa memberikan kontribusi lebih bagi lansia kita. Ya, Hari Lanjut Usia senantiasa kita harus selalu menghormati, menghargai, dan mendukung para lanjut usia yang telah banyak berkontribusi pada masanya, dan itu adalah saat ini peran kita semua yang masih generasi di bawahnya untuk tetap mensupport para lansia. Dan para lansia tentunya dengan tetap sehat dan berdaya, tetap menjalankan perannya, tetap dengan kondisi yang sehat, aktif, dan produktif. Oke. Kemajuan teknologi yang ada saat ini tidak boleh membuat lansia semakin termarginalkan ya, Dok. Justru akan semakin harus membuat lansia menjadi semakin berdaya dan bermartabat. Betul. Ya. Baik, Sobat Sehat Sutomo. Kali ini kita sudah mendengarkan banyak ulasan mengenai lansia. Bagaimana proses penuaan itu terjadi, dampak-dampak apa yang akan dialami oleh lansia, dan sebetulnya kesempatan apa yang masih bisa kita usahakan untuk memberikan suatu kualitas hidup yang baik bagi lansia. Bersama kita, Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, kita banyak belajar mengenai lansia pada kesempatan kali ini. Terima kasih Dr. Novira untuk berbagi informasinya, dan doa kita bersama agar lansia di Indonesia tetap sehat, aktif, tetap semangat, ya, produktif. Lansia sehat, Indonesia bermartabat. Bersama Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.